Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Firdaus Daily, NIM 64241441, kelas 643B03 dari kampus UBSI Cimone. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi kepemimpinan yang diterapkan di sebuah perusahaan e-commerce di perusahaan TNW. Judul utama kita adalah kepemimpinan paternalistik. Fokus utama dari penelitian ini yaitu membedah bagaimana seorang pemimpin, dalam hal ini Bapak Budi Hartono di TNW, berhasil menyeimbangkan dua peran yang berbeda. Peran sebagai pengambil keputusan otoritatif dan peran sebagai mediator yang memberikan dukungan emosional kepada seluruh stafnya. Kita akan melihat bagaimana dualitas peran ini menjadi kunci stabilitas di tengah disrupsi digital. Mengapa paternalistik penting di bisnis digital? Untuk memahami mengapa gaya paternalistik ini dipilih, kita harus melihat konteks pasar TNW. Mereka itu bergerak di bisnis e-commerce. Artinya, mereka ada di pasar yang bergerak sangat cepat, di mana harga kompetitor bisa berubah dalam hitungan hari ataupun jam. Dan tren produk bisa muncul dan hilang secara mendadak. Kondisi ini menuntut dua hal, kecepatan beradaptasi dan disiplin tinggi. Disinilah model kepemimpinan paternalistik menjadi strategi yang sangat jitu. Direktur harus memiliki otoritas kuat untuk mengambil keputusan yang cepat, sekaligus memberikan kepedulian yang tulus yang menjaga loyalitas dan moral tim, agar tidak mudah stres yang dihantam oleh dinamika pasar. Inti dari seluruh presentasi kita adalah bagaimana direktur ini bisa menjalankan peran bapak sekaligus komandan perang secara efektif. Fondasi pemimpin modern. Sebelum masuk ke kasus TNW, mari kita pahami dulu fondasi kepemimpinan sebenarnya adalah. Secara sederhana, kepemimpinan adalah seni yang mempengaruhi, bukan hanya memberi perintah, tetapi modal apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin di era sekarang? Selain IQ yang cerdas, pemimpin perlu memiliki FQ untuk mitigasi risiko uang, dan AQ atau daya juang. Seberapa cepat kita bangkit setelah gagal? Namun, yang paling krusial dalam kepemimpinan paternalistik adalah ESQ, yaitu gabungan antara kemampuan mengelola emosi dan berpegangan pada etika. Ini adalah menjelaskan mengapa Direktur Budi Hartono bisa bersikap tegas saat ada kesalahan yang fatal, tetapi setelah itu ia akan memberikan konseling pribadi dengan empati. Itulah kombinasi sempurna dari ESQ. Mengenal gaya paternalistik. Gaya paternalistik menempatkan pemimpin sebagai sosok ayah di kantor. Ciri utamanya yaitu keputusan diambil secara otoritatif seperti kepala keluarga, tapi motivasi dibaliknya adalah tanggung jawab dan kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan tim. Dalam teori kepemimpinan, ini adalah gaya hike, di mana direktur fokus sama kuat pada tugas disiplin atau hubungan kesejahteraan, kepatuhan dan kinerja optimal. Tim dibayar oleh direktur dengan jaminan perlindungan dan rasa aman. Struktur, organisasi, dan budaya kerja TNW. TNW memilih struktur hierarkis fungsional yang sentralistik. Berarti seluruh komando ada di satu titik, yaitu direktur. Ini dibuat bukan tanpa alasan. Tujuannya yaitu agar keputusan strategis bisa dieksekusi secepat-cepatnya. Struktur ini kemudian memunculkan budaya kerja yang unik, yaitu keluarga TNW. Inti budaya ini adalah loyalitas timbal balik.
Staf menerima disiplin yang ketat dan aturan yang ketat karena mereka percaya pada kapabilitas bos mereka, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan perlindungan personal serta rasa yang sangat aman di tengah persaingan yang brutal. Peran kunci. Sekarang mari kita bedah dualitas peran direktur. Kepemimpinan paternalistik mengharuskan beliau menjalankan dua peran utama secara simultan. Sisi pertama yaitu tugas otoritas. Di sini beliau adalah komandan yang mengambil aksi cepat. Contohnya, membuat keputusan harga real time atau memastikan semua prosedur logistik berjalan 100% sempurna. Ini adalah sisi ayah menuntut disiplin demi kebaikan keluarga. Sisi kedua yaitu hubungan atau kemanusiaan. Di sini beliau adalah ayah yang meredakan konflik. Beliau menyediakan saluran curhat yang aman, menyelesaikan masalah interpersonal, tips secara kekeluargaan, dan memberikan nasihat tulus, bukan sekedar sanksi. Dua peran ini berjalan beriringan untuk menciptakan stabilitas. Kelebihan dan tantangan dari penerapan paternalistik, TNW menikmati beberapa kelebihan signifikan. Yang paling menonjol adalah retensi karyawan yang sangat tinggi. Orang tidak mudah pindah karena ikatan emosional kuat. Kedua, responsivitas pasar luar biasa berkat kecepatan keputusan sentralistik. Namun, tentu ada risiko dan tantangan yang harus diwaspadai. Model ini rentan menciptakan ketergantungan mental. Staf menjadi pasif, selalu menunggu arahan. Ini adalah bottleneck yang menghambat inovasi. Selain itu, rasa takut beride yang berbeda karena otoritas yang terlalu ketat juga bisa menghambat kreativitas. Dan terakhir, seluruh beban ini berpusat pada Pak Direktur. Kesimpulan dan arah pengembangan atau solusi. Sebagai penutup, kesimpulan inti adalah gaya paternalistik memang berhasil menjaga TNW tetap stabil dan loyal. Namun, model sentralistik total tidak akan ideal untuk pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan harus berevolusi dan berinovasi. Saya menawarkan beberapa saran strategis untuk pengembangan, yaitu mendelegasikan kekuasaan mikro. Direktur harus mulai menanamkan trust dan melatih manajer agar berani mengambil keputusan operasional harian sendiri, tidak menunggu lampu hijau dari pusat. Menciptakan zona beride, mewajibkan forum di mana staf boleh bereksperimen ataupun mengkritik prosedur dengan jaminan tidak dihukum jika ada kegagalan yang kecil. Transisi ke servant leadership. Ubah fokus kepedulian tools direktur dari sekedar memberi solusi masalah pribadi menjadi investasi nyata dalam pelatihan kompetensi teknis staf. Tujuannya agar setiap anggota tim memiliki ownership dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.